Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Latar belakang kejadian: Brigadir J masuk ke dalam kamar putri istri dari Sambo untuk melecehkannya. Bertepatan ada seseorang yang melihatnya, maka ia berteriak. Maka datanglah Brigadir E, Brigadir J, dan Brigadir E melakukan aksi tembak-menembak di kediaman dinas Ferdy Sambo. Di sini yang ditewaskan adalah Brigadir J, sedangkan Brigadir E tidak terdapat luka tembak. Kejanggalan kasus ke-1. Jasad Brigadir J memiliki luka tembak sebanyak 7 kali, adanya bekas penganiayaan, dan tidak ditemukannya CCTV dan handphone milik Brigadir J di kediaman dinas Ferdy Sambo. Dengan banyaknya dugaan atau kecurigaan orang tua dari Brigadir J, yaitu Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, resmi melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait peristiwa tersebut. Pelaku yang terlibat: Ferdy Sambo, Baradae, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Rizky Rizal. Poin penting sidang Pengadilan Negeri 17 Oktober tahun 2022. Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo turut melepaskan tembakan kepada Brigadir J di bagian kiri kepala. CCTV merekam bahwa Ferdy Sambo berada di rumah dinas pada saat kejadian. Terlibatnya Putri Chandrawati terhadap skenario pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo memberikan imbalan sebuah ponsel dan uang sebanyak 2 meter dalam pecahan dolar. Putusan hakim sidang di Pengadilan Negeri. Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Hakim menyebut bahwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Selain itu, hakim juga menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti melanggar pasal UU ITE. Hakim menyatakan Putri Chandrawati telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Putri dinilai telah melanggar pasal 340 KUHP Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, telah terbukti terlibat kasus pembunuhan Brigadir J, menjatuhkan pidana 20 tahun, ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari tahun 2023. Rizky Rizal menjatuhkan pidana terhadap terpidana tersebut selama 13 tahun, menyatakan pidana tersebut dikurangkan dengan lamanya terdakwa dalam masa tahanan, ujar hakim di PN Jakarta Selatan, Selasa 14 Februari 2023. Rizky Rizal berbelit-belit selama memberikan keterangan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Rizky Rizal telah mencoreng nama baik kepolisian dengan perbuatannya tersebut. Kuat Maruf menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kuat Maruf 15 tahun penjara, ucap Hakim Wahyu sambil mengetuk palu sidang. Dalam pertimbangannya, Maruf tidak sopan selama persidangan. Maruf juga dinilai berbelit selama memberikan keterangan dalam sidang kasus pembunuhan brigadir. Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Baradae Richard Eliezer Pudiang Lumiu Baradae telah dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu 15 Februari 2023. Pengajuan banding. Para terdakwa kecuali Baradae mengajukan banding atas putusan yang diberikan hakim. Para terdakwa pembunuhan berencana Yosua yaitu AFES, PC, KM, dan RR telah menyatakan banding atas putusan yang dibacakan majelis hakim, kata pejabat Humas PN Jakarta Selatan Juyamto dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Februari. Juyamto mengatakan pengajuan banding tersebut dilakukan Kuat Maruf pada tanggal 15 Februari tahun 2023, sedangkan untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Rizky Rizal diajukan pada 16 Februari tahun 2023. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim PTNI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan keempat terdakwa. Artinya, hukuman Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal,
dan Kuatmaruf sama dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penjaksel. Ferdi Sambo. Majelis Hakim PT DKI Jakarta menguatkan vonis yang dijatuhkan Penjaksel terhadap Ferdi Sambo. Artinya, Sambo tetap divonis hukuman mati. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 bagi Pak Edi.B bagi 2022 bagi PN.JKT.Sel yang dimintakan banding tersebut, kata Ketua Majelis Hakim Singgi Budi Prakoso dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Putri Chandrawati. Sama seperti Sambo, hukuman Putri Chandrawati juga dikuatkan di tingkat banding oleh Majelis Hakim PT DKI. Dengan demikian, hukuman Putri tak berubah dari vonis pidana penjara 20 tahun sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jaksel. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 bagi Pak Edi.B bagi 2022 bagi PN.JKT.Sel. Bor tertanggal 13 Februari tahun 2023 yang dimintakan banding tersebut, ujar Ketua Majelis Hakim Ewet Sutriyadi dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Ricky Rizal. Majelis Hakim menguatkan vonis yang dijatuhkan PN Jaksel terhadap Ricky yakni pidana YOR penjara 13 tahun, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 799 bagi Pak Edi.B bagi 2022 bagi PN.JKT.Sel tertanggal 14 Februari tahun 2023 yang dimintakan banding tersebut, ujar Ketua Majelis Hakim Mulyanto dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Kuatmaruf. Banding yang dimohonkan Kuatmaruf juga ditolak oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta. Dengan demikian, Kuatmaruf tetap dihukum 15 tahun pidana penjara, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800 bagi Pak Edi.B bagi 2022 bagi PN.JKT.Sel tertanggal 14 Februari tahun 2023 yang dimintakan banding tersebut, ujar Ketua Majelis Hakim Abdul Fattah dalam persidangan di PT DKI Jakarta, Rabu 12 April 2023. Putusan Hakim Mahkamah Agung Ferdi Sambo menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan pemohon kasasi 2 terdakwa Ferdi Sambo. Hak tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 53 PID 2023 PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 PID bagi 2022 bagi JKT Sel tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara. Putri Chandrawati menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 atau terdakwa Putri Chandrawati tersebut, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta nomor 54 PID 2023 PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PID bagi 2022 PN.JKT Sel tanggal 13 Februari 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 500,002.500 rupiah. Ricky Rizal menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut,
menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Dua terdakwa Riki Rizal Wibowo tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 55P 2023 PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 55P 2023 PT DKI tanggal 12 April tahun 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 799 PD bagi 2022 bagi PNJKT sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 88 tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.002.500. Kuat Maruf menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 terdakwa. Kuat Maruf tersebut memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 56P 2023 PT DKI tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800 PDB bagi 2022 bagi JKT sel tanggal 14 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.002.500. Pendapat editor terhadap putusan akhir hakim. Pendapat saya terkait putusan kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa hukuman Ferdy Sambo yang mulanya hukuman mati beralih ke hukuman seumur hidup. Hukuman mati merupakan hukuman tersulit untuk dilakukan dalam negara hukum bahwa apabila dilaksanakan akan melanggar hak anak, dan dalam pasal 6 ayat 1 EC-CPR mengatur bahwa hukuman mati bukanlah hal yang mutlak. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Dalam pasal 340 KUHP menyatakan, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana mord dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam perspektif Islam, hukuman mati harus diberlakukan dengan adil dan tidak merugikan hak asasi manusia. Hakim memutuskan hukuman seumur hidup dikarenakan beberapa pertimbangan tersebut. Hukuman mati dengan menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan tindakan pelanggaran hak asasi. Dalam pasal 340 sudah dijelaskan bahwa hukuman mati hukuman yang paling berat atau apabila terdakwa tidak mematuhi acara persidangan yang bisa memberatkan hukumannya, ataupun tidak ada rasa ingin berubah, ataupun tidak adanya rasa pesu penyesalan, maka akan dijatuhkan hukuman mati. Namun, apabila ia memiliki prestasi ataupun perilaku baik, akan meringankan hukumannya. Thank you.